balik lagi di Update Ide. Di video kali ini kita bakal bahas tes wawasan kebangsaan khusus untuk pilar negara. Sebentar lagi kita kan bakal tes, jadi kita harus banyakin soal nih teman-teman, biar kita lancar nanti tesnya. Sebelumnya, kalian boleh banget share video ini kalau bermanfaat, dan jangan lupa di akhir video kalian komen materi apa yang pengen kita bahas nanti. Jadi nggak usah lama-lama, yuk kita belajar! Nomor 1, sistem pemerintahan yang digunakan pada saat Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 adalah A. Demokrasi, B. Presidensial, C. Republik Konstitusional, D. Parlementer, atau E. Konstitusi. Jawabannya D. Parlementer. Sistem pemerintahan yang digunakan pada saat Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 adalah parlementer. Nomor 2, yang termasuk dalam kasus penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1949 sampai 1965 atau Orde Lama adalah A. Penggantian Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang RIS, B. Kekuasaan Presiden tidak terbatas, C. Adanya persaingan yang tidak sehat, D. Program pemerintah tidak berjalan sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Presiden membubarkan DPR. Jawabannya E. Presiden membubarkan DPR. Salah satu kasus penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1959 sampai 1965 atau Orde Lama adalah Presiden membubarkan DPR. Nomor 3, dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa mengubah pasal Undang-Undang Dasar sidang MPR perlu dihadiri oleh A. Sepertiga dari jumlah anggota MPR, B. 2/3 dari jumlah anggota MPR, C. Setengah dari jumlah anggota MPR, D. Seluruh anggota MPR, atau E. Seluruh anggota MPR dan Presiden. Jawabannya B, mengubah pasal-pasal sidang harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa yang pertama, pengajuan perubahan pasal-pasal baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, untuk mengubah pasal-pasal, sidang harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dan yang terakhir, keputusan untuk mengubah pasal-pasal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Nomor 4, Pak Ilham adalah seorang ketua RT, namun ia selalu menjadi bahan pembicaraan warga karena selalu bergaya hidup mewah tanpa memperhatikan kondisi desanya. Padahal masih banyak warga desa yang membutuhkan di sekitarnya. Sikap Pak Ilham tentu bertentangan dengan pengalaman Pancasila sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Jawabannya E. Kelima. Sikap Pak Ilham merupakan sikap yang bertentangan dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 5, sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kepercayaan, serta kedudukan sosial merupakan sikap pengamalan Pancasila sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Jawabannya B. Kedua. Sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kepercayaan, serta kedudukan sosial, merupakan sikap pengalaman Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 6, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kelima poin di atas merupakan usulan dasar negara yang diutarakan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Ki Bagus Hadikusumo, atau E. Supomo. Jawabannya C. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nomor 7, sikap warga negara yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai acuan untuk menata diri pribadi maupun berinteraksi dengan masyarakat adalah fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai
A. Pandangan hidup, B. Dasar negara, C. Ideologi, D. Sumber hukum, atau E. Politik. Jawabannya A. Pandangan hidup. Nomor 8, kalimat Bhinneka Tunggal Ika mulanya diciptakan oleh Empu Tantular untuk A. Raja dan kaum bangsawan, B. Rakyat, C. Penganut aliran kepercayaan, D. Penganut Buddha, atau E. Penganut Buddha dan Hindu. Jawabannya E. Penganut Buddha dan Hindu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika mulanya diciptakan sebagai bentuk dan rasa toleransi seorang Empu Tantular untuk penganut Buddha dan Hindu. Nomor 9, sikap positif masyarakat terhadap makna Bhinneka Tunggal Ika akan memberikan dampak A. Adanya konflik dalam masyarakat, B. Tidak adanya toleransi, C. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi, D. Indonesia menjadi negara yang aman dan tentram, atau E. Apatis terhadap sesama. Jawabannya D. Indonesia menjadi negara yang aman dan tentram. Nomor 10, adanya kemerdekaan memeluk agama bagi seluruh warga negara Indonesia dijelaskan dalam pasal A. Pasal 21, B. Pasal 22, C. Pasal 28A, D. Pasal 29 ayat 2, atau E. Pasal 31 ayat 1. Jawabannya D. Pasal 29 ayat 2. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terima kasih sudah belajar, semoga bermanfaat ya. Jangan pernah bosan belajar dan terus update ide kalian. Dadah!